siang semuanya. Perkenalan dulu, nama aku Rosa, panggilnya Rosa aja. Nama lengkapnya Rosa Indiana, umur sekarang 16 tahun, dan kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Palembang. Mungkin Rosa mau cerita dikit pengalaman Rosa mengikuti Putri Remaja Indonesia 2020. Mungkin dari kecil Rosa itu emang udah didukung nih sama orang tua untuk ikut-ikut lomba, mulai dari lomba model, dan aku juga dari kecil udah ikut les balet dari umur 3 tahun. Nah, dari kecil itu memang udah dilatih nih buat percaya diri di atas panggung. Beranjak SD, itu Rosa ikut lomba presenter TVRI untuk cilik untuk anak-anak. Itu Rosa masih kelas 5 SD deh kayaknya. Dan alhamdulillah itu Rosa terpilih jadi presenter cilik pertama di TVRI Sumatera Selatan. Beranjak SMP, itu Rosa punya hobi nyanyi. Kebetulan Rosa juga bergabung di Dewan Kesenian, ada Kak Nasir, ada Kak Aniso juga di Dewan Kesenian Kota Palembang. Dan di situ Rosa menyanyikan lagu-lagu pop daerah kayak Palembang Darussalam, Palembang Emas, Semarang Karangan, dan salah satunya Batang Hari 9. Nah, Batang Hari 9 ini salah satu musik Kota Palembang yang udah mulai terlupakan nih sama generasi milenial kita. Dan Rosa bersama Kak Andi di Dewan Kesenian Kota Palembang itu mengembangkan lagi nih Batang Hari 9 yang berjudul Kaos Lampu. Jadi lagunya itu berisi pantun-pantun Kota Palembang yang menghibur, biasa dibawain di acara-acara gitu. Nah, 2019 kemarin kebetulan Rosa diajak nih ikut audisi Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan. Jadi itu pesertanya dari seluruh Sumatera Selatan dan kebetulan Rosa terpilih menjadi salah satu finalisnya. Setelah menjadi finalis, itu Rosa ada karantinanya nih sekitar 3 hari di Harbor Kota Palembang. Di situ kita dinilai mulai dari sikap, perilaku, bakat, dan juga ada speech-nya. Setelah karantina, malam grand final, alhamdulillah Rosa terpilih menjadi first runner up atau juara 2 di Kota Palembang dan mewakili Sumatera Selatan di ajang Putri Remaja Indonesia 2020 yang harusnya dilaksanakan Juli kemarin, tapi karena COVID-19 diundur sampai Oktober kemarin. Nah, di masa-masa itu kan kosong nih, Rosa bingung apa sih yang bisa Rosa lakuin untuk berkontribusi di masa pandemi. Gadis protokol kesehatan Sumatera Selatan. Waktu itu pesertanya banyak, sekitar 200-an. Alhamdulillah terpilih menjadi 18 pasang bujang gadis protokol kesehatan. Tugasnya apa sih jadi protokol kesehatan? Jadi di sana kita tuh pertama dilatih dulu, dikasih banyak materi mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan. Itu kita dikasih materi bagaimana sih mengedukasi masyarakat di Kota Palembang khususnya untuk lebih menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu akhirnya tiba di hari-hari karantina untuk Putri Remaja Indonesia 2020. Jadi Rosa Oktober kemarin berangkat ke Jakarta. Itu sekitar ada 20 lebih provinsi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rosa jadi wakil dari Sumatera Selatan 2. Kebetulan Sumatera Selatan mengirim 3 nih perwakilan. Di sana juga ada karantina, ada speech competition, ada malam bakat. Waktu speech competition, kebetulan Rosa bawa speechnya bertema Bhinneka Tunggal Ika, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, di malam bakat, Rosa bawain kesenian Kota Palembang, lagu Palembang dari Salam. Pas malam grand final, alhamdulillah Rosa terpilih jadi 15 besar dan dapat Best Speech 2020. Semua yang Rosa gapai hari ini itu nggak bakal sampai kalau nggak didukung orang tua pastinya. Dan Rosa juga belajar dari banyak pengalaman. Menurut Rosa, pengalaman itu guru terbaik buat kita. Dan Rosa harap seluruh prestasi yang Rosa dapat ini bisa jadi inspirasi buat seluruh remaja di Indonesia, khususnya Kota Palembang, supaya bisa lebih semangat dan juga bisa lebih menggali potensi diri untuk jadi yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa Rosa ceritain. Ada yang mau bertanya?
Cerita sedikit, Rosa itu ketemu Pak Nasir dan Kak Aliso itu di Dewan Kesenian Kota Palembang. Di situ ada perkumpulan banyak seniman di Kota Palembang, mulai dari yang tua sampai muda itu semua ada. Di situ kita selalu mengembangkan kesenian-kesenian Kota Palembang. Di sana ada sesi tari, ada lukis, ada musik, dan juga ada teater. Kalau di teater, Rosa pernah ikut Dulmuluk. Kalau Dulmuluk itu teater khas Kota Palembang. Biasanya cerita kerajaan gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Kalau kendala pastinya banyak, karena kita pasti ada menang dan kalah. Seperti di nasional kemarin, itu pesertanya dari lebih dari 20 provinsi. Jadi memang berbeda-beda dan semuanya bagus-bagus, tinggi-tinggi, cantik-cantik, pinter-pinter. Nah, melihat semua kelebihan ini pastinya ngerasa dong, duh kayaknya kurang deh gitu kan. Tapi semua orang itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Menurut Rosa, kita itu harus lebih menjadikan kekurangan kita itu kelebihan buat kita. Oh, aku pinter nih dalam kesenian daerah. Tunjukin kalau kita bisa menjadikan kesenian daerah itu sesuatu yang bagus di nasional, dan kita juga bisa tunjukin kelebihan diri kita yang gak dimiliki sama orang lain. Mungkin itu aja, Kak. Kenalkan, nama saya Muhammad Najwan Fanafilah bin Istalu. Saya murid SMA Negeri Palembang, Kak. Izin bertanya. Kelas berapa? Kelas 12 IPS. Jangan paling kalian panggil Rosa aja. Panggil Rosa aja. Jadi Rosa, saya mau nanya nih, selain menang di Putri Remaja Indonesia sama ikut pemilihan menjaga di sport protokol kesehatan, prestasi lain apa saja yang sudah pernah Rosa buat selama di SMA sama di SMP? Terima kasih. Oke, kalau selama SMP itu mungkin Rosa sering jadi model seperti di Fashion Week Kota Palembang, Palembang Fashion Food and Festival, dan Rosa juga jadi juara 1 presenter di TVRI Sumatera Selatan. Kalau di SMA ini kayaknya baru Putri Remaja dan juga Duta Protokol Kesehatan. Dan juga Rosa merupakan ikon Batanghari 9 di Kota Palembang. Jadi nanti tugasnya nanti selain tulisan juga ada foto. Jadi omnisor itu juga harus ada fotonya. Ini Rosa juga harus ada fotonya. Kan di sana belum ada yang motret ini. Gimana? Sudah? Cukup? Ya, tambah lagi. Rosa, maaf mau nanya lagi nih. Tadi Batanghari 9, tadi itu kan Batanghari 9 itu kan pernah Rosa kembangin sama kakak siapa tadi? Kak Randi. Kak Randi itu salah satu pengurus juga yang ke Dewan Kesenian Kota Palembang. Iya. Randi Putra Ramadan. Jadi kami itu berdua mengembangkan Batanghari 9 ini di kalangan milenial, seperti di acara-acara, dan juga pantunnya itu biasanya memakai bahasa Palembang Lamo. Nah, karena banyak yang kurang mengerti, itu jadi kami ganti pakai bahasa yang lebih modern.
tugasnya